Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Nur Salawidia, NIM 111124014. Saya dari kelas 3B. Di sini saya akan meresum mengenai materi pertemuan keempat, 5 dan 7. Resum pada pertemuan keempat itu dilaksanakan secara online. Nah, kita melakukan presentasi di kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, pada kelompok 2 yaitu mengenai subjek-subjek hukum internasional adalah setiap entitas yang diakui memiliki hak dan kewajiban dalam hukum internasional serta dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya. Pada awalnya, negara dianggap sebagai satu kesatuan subjek. Namun, dalam perkembangan tersebut meluas. Seluruh entitas dapat menjadi subjek hukum internasional jika memiliki personalitas hukum internasional, yaitu kecakapan untuk memiliki hak dan kewajiban internasional, kemudian melakukan tindakan hukum di tingkat internasional, serta menjadi pihak dalam perjanjian internasional. Namun, atau dituntutnya atas pelanggaran hukum internasional, serta berpartisipasi dalam organisasi internasional. Nah, kemudian resum kelompok ketiga yaitu pengakuan dalam hukum internasional. Itu adalah pernyataan resmi suatu negara mengenai penerimaan atau penolakan eksistensi. Nah, kemudian ada subjek hukum internasionalnya, itu pengakuan terhadap negara baru. Itu ada teori deklaratif, teori konstitutif, teori pengakuan kolektif, ada akibat hukum jika tidak diakui sebagai negara, dan status hukum Palestina. Pada resum pertemuan ke-6 sebelumnya itu dijelaskan mengenai sumber hukum menurut para ahli. Menurut Mokadir Kusumaca, sumber hukum adalah jawaban atas pernyataan di mana kita dapat menemukan hukum. Dalam konteks hukum internasional, sumber hukum internasional dapat berasal dari praktik negara, praktik organisasi internasional, praktik entitas selain negara, dan tertulis para pakar hukum. Nah, selanjutnya itu ada sumber hukum. Nah, sumber hukum itu ada sumber hukum material dan sumber hukum formil. Untuk sumber hukum material sendiri yaitu dapat didefinisikan sebagai bahan-bahan aktual atau nyata yang digunakan oleh seorang ahli hukum internasional untuk menentukan kaidah hukum yang berlaku terhadap suatu peristiwa atau situasi tertentu. Nah, selanjutnya ada yang formal, merupakan bentuk resmi atau alat bukti yang menunjukkan suatu aturan benar berlaku dan dapat diterapkannya dalam kasus tertentu. Nah, selanjutnya itu ada perjanjian internasional. Itu memiliki peran yang sangat penting dalam hukum internasional, memiliki terminologi seperti treaty, international agreement, party general act, charter, statute, declaration, dan convention. Nah, selanjutnya itu berperan sarana untuk meningkatkan kerja sama internasional. Nah, selanjutnya juga kita ada presentasi mengenai kelompok 1. Nah, kelompok 1 yang saya sendiri. Nah, kelompok 1 itu menjelaskan mengenai sejarah perkembangan hukum internasional. Nah, ada juga yang pertama itu ada faktor perkembangan. Yang pertama seperti kayak ada munculnya negara baru dan organisasi internasional, individu yang diakui sebagai subjek hukum, kemajuan teknologi dan globalisasi, peran NGO dan perusahaan multinasional. Kemudian ada perkembangan zaman. Nah, perkembangan zaman pada masa India kuno itu ada desa dharma, aturan perang, dan utusan raja. Selanjutnya itu ada di Cina kuno, yaitu hukum Cina kuno itu memiliki sistem upeti dan diplomasi antar negara. Kemudian ada Yunani kuno seperti hukum antar kota sampai negara. Ada Romawi kuno itu ius generum menjadi dasar hukum bangsa-bangsa. Nah, itu ada abad pertengahan hingga modern awal, didominasi gereja dan kerajaan sekuler, kemudian lahirnya hukum laut dan diplomasi, konsep kedaulatan negara mulai muncul. Selanjutnya ada abad ke-17 sampai 18 dan abad ke-19 hingga abad ke-20 hingga sekarang. Nah, itu saja resum dari pertemuan ke-6 yang dilanjutkan oleh pertemuan ke-7. Nah, selanjutnya itu pada pertemuan ke-7 membahas mengenai subjek hukum internasional. Setiap pihak yang memiliki hak dan kewajiban dalam hukum internasional itu serta dapat diminta pertanggungjawabannya.
Nah, ada juga syarat subjek hukum internasional. Nah, urutannya menjadi subjek hukum internasional harus memiliki personalitas hukum, kemudian mampu mendukung hak dan kewajiban, mampu melakukan tindakan tertentu di tingkat internasional. Selanjutnya ada macam-macam subjek hukum, yaitu ada negara, organisasi internasional, international non-government organization, dan ada individu, perusahaan internasional, ICRC, organisasi pembubaran, atau bangsa yang memperjuangkan kemerdekaan. Selanjutnya ada pengakuan dalam hukum internasional. Nah, pengakuan adalah tindakan hukum politik di mana suatu negara itu menyatakan menerima keadaan negara atau pertahanan baru sebagai subjek hukum internasional yang sah. Kemudian ada manfaatnya, itu memperjelas kedudukan hukum internasional suatu entitas. Kemudian ada memperjelas kedudukan hukum internasional suatu entitas. Kemudian ada membukanya jalan hubungan diplomasi dan kekuasaan internasional dan sebagainya. Kemudian ada pengakuan terhadap negara baru. Itu yang pertama ada teori deklaratif, ada teori konstitutif, ada teori pengakuan kolektif, dan akibat hukum. Nah, itu saja yang saya ketahui mengenai pertemuan ke-4, 6, dan 7. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih kepada Ibu Hera yang sudah mengajarkan kami. Saya Nur Sela Widya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.